Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga pagi hari ini Allah Azza wa Jalla masih mengizinkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah. Di antaranya ibadah yang mulia adalah ibadah sholat subuh berjamaah, ya, yang sampai Nabi SAW katakan kepada para sahabatnya, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan menuju masjid, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang terang pada hari kiamat. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita termasuk di antara hamba-hambanya yang dimudahkan untuk melaksanakan ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah taufik agar kita semua dimudahkan menggunakan semua nikmat yang Allah berikan, baik harta, baik kesehatan, waktu yang kosong, agar kita dicondongkan dalam ketaatan dan kita semua diberikan hidayah taufik oleh Allah agar dihindarkan dari dosa-dosa yang berpotensi mendatangkan azab di dunia dan di akhirat, menghapus amal-amal soleh. Semoga kita semuanya diberikan hidayah taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi hamba yang sampai pada predikat taubat dengan taubat nasuhah sebelum kita mati, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umat-umatnya yang mengikutinya. Ma'asyiral muslimin al-muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita melanjutkan adab ma'al jiran, yakni adab kepada tetangga. Adab kepada tetangga. Kita sudah sampai pada poin di antara adab yang ketujuh, ya, di antara adab yang ketujuh. Setelah sebelumnya kita membahas adab yang keenam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, ya, untuk saling memberikan hadiah, Maka kali ini kita akan bahas di antara adab yang ketujuh adalah ikramul jal aqrab fal aqrab. Ya, ini kita memuliakan tetangga dari yang terdekat. Jadi yang paling dekat, baru kemudian yang berikutnya. Ya, maka ini merupakan adab. Ya, merupakan adab. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, At-Tabrani, Al-Baihaqi, ya, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, ketika istrinya berkata, "Ya Rasulullah, inna li jarain." Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya punya dua orang tetangga. Fa ila ayyihima
uhdi. Maka kepada siapa aku lebih dulu memuliakan? Maka Nabi SAW mengatakan illa aqrabihima minka baban. Ya, maka Rasulullah mengatakan dahulukan kepada yang pintunya lebih dekat denganmu. Pada pintunya yang lebih dekat denganmu. Maksudnya yang paling dekat. Ya, yang paling dekat. Perkataan beliau inna li jarain, kata Aisyah inna li jarain, maksudnya adalah tetangga yang rumahnya tuh berdempetan, bersambungan gitu ya. Seperti rumah-rumah kita nih ya, kita berbatas hanya dengan tembok gitu ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan illa aqrabihim minka baban, kepada yang paling dekat pintunya denganmu. Nah, ini faedahnya yang pertama di antara hadis ini adalah begitu mulia adabnya Aisyah radhiyallahu anha kepada suaminya. Ya, ia enggak panggil suaminya saat itu dalam perkara agama, dalam perkara ilmu dengan nama. Ya Muhammad, tidak begitu ya. Tapi beliau Aisyah radhiyallahu anha memanggil suaminya Rasulullah dengan sebutan Rasulullah. Nah, ini juga pelajaran buat kita, buat ibu-ibu agar hendaknya memuliakan suaminya bahkan dari panggilan. Ya, dari panggilan. Jangan kemudian memanggil suaminya walaupun bercanda, gitu ya. Misalnya anaknya minta uang gitu ya. Terus bapaknya badannya gendut gitu. Mau minta masih gendut gitu. Ini adab yang buruk, celaan kepada suami, itu nggak boleh. Ya, minta ke papa misalnya, minta ke bapak sana gitu. Atau kalau dia melihat anaknya kemudian melakukan sesuatu yang gak sopan kepada bapaknya, ibunya harus kemudian meluruskannya agar anaknya memiliki adab yang baik kepada orang tuanya dari memanggil julukan itu, ya. Maka inilah adab yang bisa ditiru oleh ibu-ibu agar hendaknya kepada suami itu walaupun memanggil hendaknya panggilan dengan panggilan yang mulia, ya. Atau barangkali suaminya ustadz gitu ya, suami ustadz, ya. Maka hendaknya di depan jamaahnya dia harus memuliakan suaminya. Ya, jangan kemudian membawa kebiasaan yang jelek dari rumah kemudian dibawa ke lingkungan suaminya. Biasa ke suaminya mungkin bentak-bentak. Kalau misalnya di depan jamaahnya hendaknya dijaga dulu. Gitu ya. Maka inilah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha kemudian memiliki adab yang sangat mulia kepada Nabi SAW. Ya, di antaranya adalah kepada suaminya ini dia memanggil dengan sebutan ya Rasulullah. Gitu ya Rasulullah. Ya. Misalnya juga ada yang datang ke rumahnya, barangkali suaminya Pak RT. Assalamualaikum Pak RT, gitu ya. Maka hendaknya dia manggil suaminya juga dengan sebutan itu. Oh sebentar, saya panggilkan Pak RT. Gitu. Hendaknya dia harus menjaga kemuliaan suaminya yang sudah dibangun oleh suaminya. Ya, ini faedah yang pertama. Jadi ini adab bagaimana kemudian memanggil suaminya yang memiliki kedudukan yang mulia. Kemudian faedah berikutnya al-hathu ala ikramil jar. Ini anjuran agar kita memuliakan tetangga yang paling dekat lebih dulu. Ya, kalau kita punya tetangga kanan kiri, tapi ternyata di depan rumah kita ada tetangga. Kalau kita tinggal di rumah lingkungan yang mungkin ada rumah kontrakan, kadang itu kalau jalurnya itu cuma 1-2 motor doang, dia buka pintu udah rumah orang. Nah itu yang dimaksudkan Nabi SAW. Ya, yang paling dekat pintunya denganmu, dia yang paling diutamakan. Ya. Jadi hendaknya kita memuliakan tetangga yang paling dekat lebih dahulu. Dalilnya adalah surah An-Nisa ayat ke-36 ketika Allah Azza wa Jalla kemudian mengatakan wabil walidaini ihsana, ya, kemudian wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana wa bidil qurba. Sembahlah Allah, jangan sekutukan dengan sesuatu apapun, dan berbuat baik kepada orang tua dan juga karib kerabat, yatim miskin, wal jari dil qurba wal jaril junub, dan tetangga yang dekat juga tetangga yang kemudian jauh. Jadi berbuat baik kepada tetangga ini merupakan apa? Merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Ini perintah agar kita kemudian memuliakan tetangga-tetangga kita. Maka kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mentafsirkan perkataan Allah wal jari dil qurba, tetangga yang dekat, maksudnya adalah tetangga yang tempat tinggalnya itu memang paling dekat sama dia.
Nah, ini yang harus lebih diutamakan. Itu faedah yang pertama. Jadi sebagaimana isi hadisnya, maknanya adalah sebagaimana zahirnya yang terlihat. Ya, kalau tetangga kita kanan kiri, mereka itulah yang didahulukan gitu ya. Tetangga kanan kiri, apalagi tetangga yang depan rumah. Ya. Kemudian faedah berikutnya, i'tibar. Ini merupakan sebuah ukuran, ya. Ukuran kedekatan bertetangga. Ini dilihat dari mana? Dari ukuran jarak antara pintu rumahnya dengan pintu tetangganya. Dengan pintu tetangganya. Ya, sampai dikatakan ini adalah bayanul hikmah, sebuah penjelasan hikmah di dalam syariat, ya, fit taqdimil jar, agar dia mendahulukan yang paling dekat apa? Aqrabi baban, yang pintunya paling dekat dengan pintu rumahnya. Ya, sampai kemudian ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ketika mensyarah hadis dalam Sahih Bukhari ini, beliau mengatakan wal hikmatu fi dzalika anna al-aqrab baban yara ma yadkhulu baita jarihi minal hadiyah. Ya. Beliau mengatakan hikmah dari penjelasan Nabi mendahulukan yang paling dekat pintunya dengan rumahnya, artinya tetangga yang paling dekat pintunya adalah karena tetangga yang paling dekat bisa melihat langsung apa yang ada di dalam rumahnya. Kan berdekatan pintunya tuh. Buka pintu ngelihat tetangganya di rumahnya depannya kulkas, ada makanan banyak, ada barang-barang yang mahal-mahal. Mereka lebih berhak mendapatkan hadiah dari kita. Ya, lebih berhak mendapatkan hadiah dari kita. Itu yang pertama, supaya tidak ada penyakit hasad pada tetangga kita. Ya. Wa ghairiha, dan kemudian yang selainnya, ya. Bi khilafil ab'ad. Ya. Ini bagi orang-orang yang mana tetangganya jauh itu beda. Mereka nggak lihat kehidupan kita, nggak lihat kita pulang dari motor, habis dari luar gitu ya, bawa motor ada satenya, ada buah-buahan. Mereka nggak lihat, sehingga kesempatan mereka punya penyakit hasad itu sedikit. Beda sama tetangga yang sangat dekat. Ya, kita pulang bawa makanan penuh, ada martabaknya, ada segala macam. Itu tetangga yang paling dekat pintunya yang bisa melihat rumah kita. Itu mereka paling lebih berhak untuk mendapatkan kemuliaan yang pertama, supaya tidak ada penyakit di dalam hatinya. Wa anal aqrab asra'u ijabah, ya. Kemudian karena tetangga yang paling dekat pintunya itu, ya, yaqa'ali jarihi minal muhimmati wan nawaibi wala siyama fi awqatil ghaflah. Karena mereka yang paling cepat apabila terjadi musibah. Ya, jadi tetangga yang paling dekat sama kita, terutama yang paling dekat pintunya sama kita, itu yang paling dekat, paling cepat membantu kita ketika tertimpa musibah atau perkara yang genting, terutama di malam hari. Siapa yang mau nolong kalau kita ada apa-apa? Tetangga. Terutama yang paling dekat rumahnya. Ya, mereka yang paling segera menolong, paling segera menolong. Maka inilah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian beliau mengatakan al-jaril aqrabi baban, dahulukan yang paling dekat pintunya dengan rumah kamu. Maka ini tetangga yang harus didahulukan, dimuliakan, ya. Kemudian faedah berikutnya, ini adalah takkid. Takkid itu penegasan begitu agungnya tetangga, ya. Dan ini keterkaitannya adalah dengan bisirkil iman, dengan iman yang jujur, kesempurnaan iman. Jadi kalau kita sungguh beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaknya kita adalah orang-orang yang memuliakan tetangga, yang berbuat baik kepada tetangga. Jadi kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, kepada Rasul, bukan hanya kita memperhatikan ibadah kepada Allah saja, tapi kemudian kita berbuat baik kepada tetangga, ini merupakan tolak ukur kesempurnaan iman dia. Ya, tolak ukur kesempurnaan iman. Di antaranya adalah memberikan kemuliaan berupa sifat maaf ketika ada yang kurang dari tetangganya, maafkan. Biasanya kalau yang saya sering dengar itu perempuan-perempuan, ya. Karena perempuan itu lebih masuk ke dalam hati. Ya, coba aja mungkin nanti di rumah itu istrinya kalau malam di kamar cerita tuh, "Wah, tetangga yang ini masa begini," gitu. Kalau kita laki-laki cuek aja tuh, ya mungkin dia lagi begini lagi, ya udah biasa aja kita. Tapi kalau perempuan biasanya dibawa sampai ke
ke dalam hatinya, perilaku tetangga-tetangga sekitarnya. Itu sebaiknya jangan seperti itu. Karena mereka itu tetangga kita manusia, pasti ada kekurangannya. Ya, maka mereka lebih berhak untuk kita maafkan. Karena kalau kita nggak maafkan akan terjadi suatu hubungan yang tidak baik. Ya. Maka hendaknya dalam faidah ini kita pahami, ini merupakan sebuah penegasan, sebuah takkid bahwa begitu pentingnya, begitu tingginya hak tetangga, ya, dan ini dikaitkan dengan kesempurnaan iman seseorang. Pokoknya begini, kalau kita mau lihat ini orang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, lihat perilakunya. Dia sama orang murah senyum enggak, ya, suka sapa-sapa tidak, apalagi sama tetangganya bagaimana hubungannya. Ya, maka ini terkait dengan kesempurnaan iman seseorang. Ya, di antaranya Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis, dan ini disampaikan, dituliskan dalam kitab Sahih Bukhari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tetangga. Ya, muliakan tetangga. Ya. Ini adalah faidah yang keempat. Jadi tetangga itu ditegaskan memiliki hak yang mulia. Haknya sangat mulia, dan ini terkait dengan kesempurnaan iman kita. Ya. Kemudian faidah yang kelima, ya, maratibul jiran, ini tingkatan hak tetangga. Maratib, sebuah tingkatan yang mana yang didahulukan di dalam Islam itu. Ya. Sampai para ulama membagi, dan ini disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi ketika mentafsirkan ayat, dan juga Ibnu Katsir. Beliau mengatakan para ulama itu membagi tetangga menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, tetangga muslim yang hubungannya adalah kerabat. Ya, kadang kan gitu ya, apalagi orang-orang Betawi itu biasanya kakaknya, adiknya tuh berada di satu tanah yang sama gitu ya. Dibagi-bagi tanah sama bapaknya, tapi bertetangga mereka tuh. Mereka muslim dan mereka ada hubungan kekerabatan. Itu mereka memiliki 3 hak tuh. Kalau tetangganya kasusnya kayak begitu. Ini tetangga nih, tapi tetangga kita, adik kita sendiri, itu mereka punya 3 hak. Yang pertama, hak seorang muslim yang harus dijaga. Yang kedua, hak silaturahim yang harus disambung. Apalagi ya, kalau tetangga kita, adik kita, harus berhubungan baik gitu. Ya. Yang ketiga adalah hak bertetangga. Nah, ini mereka mempunyai 3 hak yang sempurna. Ya. Kemudian tingkatan yang kedua, tetangganya adalah muslim. Ya, tapi bukan saudara. Mereka punya 2 hak di sini. Hak sebagai seorang muslim dan hak sebagai seorang tetangga. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah apabila tetangganya adalah non-muslim. Dia cuma punya 1 hak. Apa itu? Hak diperlakukan hubungan baik sebagaimana sesama tetangga. Ya, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita itu tinggal di lingkungan yang majemuk ya, beda suku, bahkan sampai beda agama. Ini jangan sampai membuat hubungan tidak harmonis. Ya, jadi hubungannya harus tetap baik. Ya, harus tetap baik. Lewat depan rumahnya tegur-tegur gitu ya. Itu tidak apa-apa. Itu bukan berloyalitas kepada kekafiran, bukan. Itu menjaga hubungan baik. Nabi SAW sendiri berhubungan baik dengan tetangganya yang Yahudi. Bahkan Nabi SAW nanti disebutkan di poin berikutnya, pernah di rumahnya tidak punya apa-apa, tidak punya makanan apapun. Orang Yahudi kemudian memberikan perasan dari susu kambingnya itu, diberikan kepada Nabi, Nabi terima. Gitu ya. Maka masyaallah muslimin wal muslimat, inilah hak tetangga yang harus kita pahami. Kemudian faidah yang keenam, fadlul khair, keutamaan tetangga yang paling baik perilakunya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi tetangga yang bisa memperlakukan tetangganya dengan baik memiliki kedudukan yang mulia. Ya, kedudukan yang mulia. Di dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dikatakan khairul ashabi 'indallahi khairuhum lisahibi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik sama sahabatnya. Kalau sahabat itu kan karib ya, qorib itu dekat gitu. Jadi mungkin di antara antum sini ada tuh ya yang masih sampai sekarang masih temenan sama temen SMP-nya itu, walaupun sudah punya anak cucu, itu sahabat tuh, kemana-mana bareng, saling bercerita, itu harus bersikap baik sama dia, ya. Sampai Nabi SAW itu mengatakan bahwa sebaik-baik sahabat itu adalah yang paling baik kepada sahabatnya.
Bukan hanya bersahabat itu dalam kesenangan saja, dalam duka, dalam susah. Ketika sahabat kita ada yang nggak punya pekerjaan, kita bantu. Ada yang belum punya pasangan, kita bantu carikan. Itu termasuk bentuk kebaikan. Dan ini dimuliakan di dalam Islam, gitu ya. Wa khairul jiran 'indallahi khairuhum lil jar. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik kepada tetangga sekitarnya. Paling baik kepada tetangga sekitarnya. Maka inilah dia keutamaan tetangga yang memiliki perilaku yang baik di sisi Allah. Jadi semakin mulia dia memuliakan orang, memuliakan sahabat, memuliakan tetangga, maka di sisi Allah juga dia akan dipandang sebagai sosok yang mulia. Ya, dicoba yang Bapak dan Ibu ya untuk mempraktekkan hal ini. Dimulai dari yang paling mudah. Bagaimana yang paling mudah itu? Cobalah untuk bertegur sapa, cobalah untuk membantu dia, kadang mungkin kalau di lingkungan kita ada gotong royong, bersihin got masing-masing gitu ya. Itu enggak membuang waktu banyak dan enggak membuang tenaga yang banyak kok. Kalau sedikit kita ikut bantu kebagian dia menyapunya, apalagi dia seorang yang sudah tua, apalagi janda yang sudah tidak punya tenaga, barangkali sudah tua, kita bantu-bantu ke gotnya, bersihin. Itu pasti senang sekali dia. Dari yang paling mudah. Nanti kalau kita diberikan rezeki oleh Allah, semakin banyak harta, kita bisa kasih hadiah kepada dia, bisa ngasih beras sekarung. Apalagi tetangga kita fakir dan miskin. Dicoba. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, jadilah orang-orang yang baik. Jadi orang-orang yang baik. Ya. Tetangga sakit kemudian dijenguk, gitu ya. Jenguk. Tetangga fakir miskin ditengok ke rumahnya, ditanya bagaimana sekolahnya, gitu ya. Maka ini bisa kita mulai dari hal yang paling mudah. Hal yang paling mudah. Dari dengan berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik. Ya, jangan berakhlak baik, maka orang juga akan sayang sama kita. Orang akan sayang sama kita, ya. Akan memuliakan kita. Ya. Baik, inilah dia faidah yang poin yang ketujuh yang sudah kita bahas. Di antara adab di dalam bertetangga adalah ikramul jar al-aqrab fal aqrab. Ya, memuliakan tetangga dari yang paling dekat, kemudian yang berikutnya. Sekarang kita masuk kepada poin yang ke-8. Ya, poin yang ke-8. Di antara adab kepada tetangga adalah ihda'ul laban lil jar. Memberikan hadiah al-laban. Kalau di dalam pembahasan sahih adab Islamiyah ini yang diberikan hadiah adalah susu. Ihda'ul laban, berikan susu kepada tetangga. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahihain, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah, ya, tidak pernah menyalakan api di rumahnya itu. Maksudnya nggak pernah menyalakan api itu di rumah itu, nggak ada yang bisa dimasak. Pernah gak kita kayak gitu? Kayaknya nggak pernah deh. Alhamdulillah, ya. Tapi Nabi SAW itu sampai pernah dalam keadaan di dalam rumahnya itu tidak ada yang bisa dimasak. Ya, tidak ada yang bisa dimasak. Sampai kapan atau berapa lama? Disebutkan di dalam hadis ini, Nabi SAW rumahnya tidak ada yang bisa dimasak, itu tidak ada bahan makanan. Itu sampai salah satu ahillah, sampai 3 kali hilal. 3 pergantian bulan. 3 bulan Nabi SAW di rumahnya itu nggak ada yang bisa dimasak. Ya. Kemudian Urwah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai bibi, lalu apa yang membuat kalian bertahan hidup selama 3 bulan nggak ada yang bisa dimasak? Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan 2 benda hitam, yaitu kurma dan air. Subhanallah, 3 bulan makanannya apa? Cuma kurma dan air. Ya. Hanya saja Nabi SAW mempunyai tetangga-tetangga dari kaum Ansor, kemudian dari tetangga-tetangga orang Yahudi, dan mereka biasa menghadiahkan perahan susu kepada Nabi SAW dan diberikan kepada kami untuk diminum.
Nah, ini tetangga. Orang-orang yang baik memperhatikan kepada tetangganya. Apa faedah di dalam hadis ini? Yang pertama adalah adimu zuhdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perilaku Nabi yang sangat zuhud kepada dunia. Beliau seorang rasul pemimpin. Kalau beliau mau kaya bisa. Kumpulkan harta kalian sekian persen tiap bulan untuk saya gitu ya. Kan ada ya kelompok yang kayak gitu ya. Yang kalau sholat katanya sejadahnya harus dicuci lagi, dilap lagi. Itu kan anggotanya diwajibkan untuk memberikan sekian persen dari gajinya untuk pemimpinnya. Ada. Kalau mau Nabi SAW bisa. Bahkan Nabi SAW sampai di dalam hadis, aku dan keturunanku tidak makan sedekah dan zakat. Ya. Sampai saya punya teman, ustadz juga, dai juga. Itu kalau ngisi pengajian, ngisi apapun dikasih amplop marah dia. Dia punya sanad sambung kepada Nabi SAW. Saya nggak dibolehkan menerima sedekah, gitu kan? Nggak dibolehkan menerima uang zakat. Kalau kita paksa kasih, marah dia. Kalau saya dipaksa, saya nggak akan datang lagi. Gitu. Ya, ini adimu zuhdin Nabi SAW. Begitu zuhudnya Nabi SAW kepada dunia. Jadi kalau Nabi, saya katakan kalau Nabi mau kaya bisa, Nabi mau hidup enak bisa. Tapi Nabi SAW beliau memilih zuhud kepada dunia. Ya. Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau pernah mengatakan Nabi SAW ketika bangun dari tikar kasar yang membekas di punggungnya. Nabi itu tidur tidak di kasur yang empuk seperti kita, kasur busa. Kemudian ketika kita tidur di atasnya ada AC-nya, subhanallah nyaman sekali. Ya. Tapi beliau tidur di atas tikar yang kasar. Lalu beliau mengatakan mali wa mali dunya. Apa urusanku dengan dunia? Ma ana fid dunya illa karaqib. Apa urusanku dengan dunia? Aku di dunia ini tidak lain hanyalah karaqib. Hanyalah seperti penunggang kendaraan yang kemudian dia berteduh tahta syajaratin, cuma berteduh di bawah pohon, thumma raha, dia beristirahat, wa tarakaha, kemudian naik lagi kendaraan dan berangkat ke negeri sebenarnya. Negeri apa? Negeri akhirat. Itulah Nabi memandang dunia. Ya, bukankah Allah juga mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula? Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada permulaan urusan dunia. Maka ini nasihat buat kita semua Bapak dan Ibu. Kalau kita kehilangan dunia, kehilangan pekerjaan, jangan terlalu bersedih. Mahli warid dunia, apa urusanku dengan dunia? Bukankah Allah telah menetapkan urusan kita, bagian kita? Kalau memang saat itu kita kehilangan, ya sudah, itu memang Allah sudah tetapkan. Allah sudah menetapkan, Allah sudah mentakdirkan. Lagi kerja-kerja enak, tiba-tiba dapat kabar di PHK. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, semua yang sudah Allah tetapkan itu baik. Maka lihat dari hadis ini, beliau Nabi SAW sangat zuhud kepada dunia. Maka jangan terlalu sedih ketika kehilangan dunia. Berusahalah. Kalau kita tidak bisa mencari rezeki di pintu yang ini, cari lagi, cari lagi, cari lagi, cari lagi. Seorang muslim itu bukan orang yang berputus asa, bukan orang yang kemudian merasa hina ketika diberikan kemiskinan, bukan. Seorang muslim itu tetap menggenggam keimanan, menggenggam kekuatan takwa, apapun ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jangan terlalu bersedih dalam urusan dunia. Ya. Kehilangan harta, kehilangan pasangan, pasangannya selingkuh, alhamdulillah Allah sudah membukakan topengnya sehingga terlihat dia ada pezina. Dan Anda tidak pantas hidup dengan pezina. Maka ini faedah yang pertama adalah Nabi sangat zuhud kepada dunia. Nabi zuhud, istrinya juga zuhud. Ini pelajaran juga bagi ibu-ibu para wanita, hendaknya menemani suaminya. Ya, dikala susah, dikala senang. Jangan hanya ketika senang kemudian abangnya disayang. Ketika susah kemudian abangnya ditendang. Jangan. Ketika suami kita, ibu-ibu,
Selama suami kita mau keluar rumah nyari usaha, haram bagi ibu kemudian minta khulu, nggak boleh. Selama suaminya mau keluar nyari usaha, berapapun yang diterima, itu sudah menjadi hak dia untuk tetap ditaati. Beda Bu ya, kalau punya suami kerjanya tidur aja, disuruh kerja nggak mau, ya, maka boleh bagi ibu untuk khulu, mengajukan cerai. Kenapa? Suaminya tidak bertanggung jawab. Tapi kalau suami sudah mati-matian, sudah mencari uang, apalagi suami yang transparan keuangannya, itu suami yang luar biasa baik. Padahal di dalam Islam itu kita nggak perlu transparan, Pak. Masalah penghasilan kita tiap bulan berapa nggak wajib. Bagi kita laki-laki memberikan kepada istri cukup adalah nih kebutuhannya sekian, kita kasih, itu kewajiban kita. Tapi suami yang bisa memberikan sampai slip gajinya dikasih, penghasilan bulanannya dikasih tahu semua, itu suami mau nyari suami kayak gimana lagi yang kayak gitu, ya. Kalau dapat suami yang kayak gitu, tapi kemudian memang penghasilannya Allah takdirkan cuma segitu-gitu aja, tetap syukuri. Ya, nggak boleh kemudian kita membangkang kepada suami. Ya, di zaman sekarang ini adalah zaman yang kalau kita bilang zaman edan, zaman edan. Wanita-wanitanya zaman edan. Sampai saya pernah baca di media sosial komentar-komentar para wanita. Mereka mengatakan pernikahan itu adalah bisnis. Subhanallah. Ketika suamimu tidak bisa memberikan apa yang kau inginkan, cukup tinggalkan dia. Subhanallah. Itu wanita zaman ini. Ya. Buat apa hidup sama laki-laki yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita, kata dia. Subhanallah. Maka inilah wanita akhir zaman. Tidak seperti Aisyah radhiyallahu anha dan wanita-wanita salehah lainnya. Ya. Lihat faedah yang pertama, begitu zuhudnya Nabi dan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pelajaran di hadis yang pertama ini, di poin pertama ini, jangan terlalu sedih kehilangan atau kekurangan dunia. Ya, itu sudah ditakdirkan. Allahun Ghani, Allahu Ghaniyun Hamid. Allah itu maha kaya, maha terpuji. Ketika Anda susah, datanglah kepada Allah. Allah akan memberikan pertolongan dengan caranya. Faedah yang kedua di dalam hadis ini, al-hathu ala ihda'i ta'am wasyarab. Ya, dianjurkan kita ini, dianjurkan ya, dicatat nih, dianjurkan kita memberikan makanan, minuman, ya, kallaban, seperti susu, seperti susu, ya, lil jiran litaqwiyatil mawaddah, ya, untuk mempererat mawaddah. Apa mawaddah itu? Mawaddah itu kasih sayang, mempererat hubungan kasih sayang tetangga. Hendaknya kita berusaha kalau ada rezeki memberikan makanan minuman, ya, yang memang masih kita layak makan, yang memang kemudian itu adalah kita khususkan untuk hadiah buat dia. Itu sangat bagus sekali untuk mempererat mawaddah, kasih sayang di antara kita sama tetangga kita. Ya. Di antaranya Nabi SAW perintahkan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, jika engkau memasak sayur yang berkuah, perbanyaklah kuahnya, bagikanlah kepada tetanggamu. Ini jarang, sudah jarang yang seperti ini. Undangan dari keluarga si fulan, ngapain? Makan-makan aja. Simpel aja, cuma sayur asem sama ikan teri. Apa bahasa kita tuh Pak? Kalau digelar di pohon, di daun tuh. Apa sih namanya itu, ada itu ya, riungan lah, makan bareng gitu ya. Kan ada juga tuh ibu-ibu yang begitu kumpul di lapangan bulu tangkis warga alun-alun, mereka kemudian bawa makanan, kumpul makan bareng, itu bagus tuh, menimbulkan kasih sayang. Itu boleh diagendakan oleh Pak RT nanti tuh, kumpul-kumpul makan bareng, itu mempererat hubungan kasih sayang, ya. Kemudian juga dalam sedekah kita kepada tetangga kita, makanan dan minuman, Nabi SAW mengatakan tahabbu, salinglah memberi hadiah, maka akan tumbuh rasa cinta. Nah, jadi cara kita memperbaiki hubungan dengan tetangga kita itu adalah saling memberi hadiah, nggak usah yang mahal-mahal, ya, yang bisa kita nikmati bersama. Itu faedah yang kedua. Kemudian
Faedah yang berikutnya adalah kekhususan Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha atas kesempitan rezeki dan rasa lapar yang dia rasakan selama berumah tangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan bagi ibunda Ummatul Mukminin, yakni ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang muslim. Ya. Sampai kemudian Ibnu Hajar mengatakan di dalam penjelasan hadis ini, beliau mengatakan wa fihi bayanu ma kana alaihi sahabah wa ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam minas sabr. Ini adalah menjelaskan tentang kesabaran para sahabat dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam atas himpitan hidup. Ini kesabaran keluarga Nabi, ya. Ala dziki wa tarkit tarafuh, dan kemudian keengganan itu enggak mau, ya. Keengganan mereka untuk bermewah-mewahan. Nih kualitasnya sahabiat. Mereka enggan untuk hidup mewah. Ya. Wa anna dzalik, dan ini adalah kemuliaan yang agung bagi mereka. Ya. Enggan hidup mewah. Ada gak orang enggan hidup mewah? Ada. Dia punya banyak uang tapi dia nggak mau bergaya, nggak mau memperlihatkan gaya hidupnya, gitu ya. Aisyah radhiyallahu anha enggan hidup mewah. Sementara kalau wanita-wanita sekarang itu, kalau kita mungkin suami sama istri jalan naik motor, ngeliatin rumah bagus-bagus, ditunjuk-tunjuk sama istrinya, apanya kita punya ini, subhanallah. Itu sekarang ngelihat mobil bagus-bagus, kapan kita punya mobil kayak begini, gitu. Subhanallah. Itu sekarang yang terjadi, ya. Ngelihat rumah bagus-bagus, oke, kapan kita renovasi rumahnya yang harus begini-begini. Itu keadaan yang sekarang. Tapi Aisyah radhiyallahu anha adalah enggan, menolak hidup bermewah-mewahan. Menolak hidup bermewah-mewahan. Dan ini adalah kemuliaan bagi mereka. Bisa dikenal orang yang seperti ini ada. Dia itu punya sebuah tempat mengaji, ya, punya tempat mengaji, punya klinik kedokteran. Tapi kalau saya ke rumahnya itu seperti kontrakan perum yang petakan. Ketika saya ke rumahnya sampai nggak nyangka saya, kliniknya besar, mewah, pas ke rumahnya kontrakan petakan. Antum bayangin, motornya motor matic jadul, butut, tapi dia punya klinik dan dia membuka pengajian setiap sore untuk anak-anak, semua gratis. Setiap Jumat kemudian ada hadiah sedekah buat anak-anak yang mengaji di sana, semua gratis. Bahkan sekarang sedang mengadakan pengajian khusus bapak-bapak setiap baca Isya. Datang ke sana semua gratis. Bukan gratis juga bayar guru ngajinya, enggak. Guru ngajinya sekali datang dibayar 200.000. Setiap hari ngajar, bayangin. Sangatlah, orang seperti ini kita harus iri, Pak. Banyak uang tapi dia tidak menampilkan kemewahan di dalam hidupnya, tapi hartanya ini diarahkan ke jalan yang benar untuk mencari kehidupan yang terbaik di akhirat. Masih ada orang kayak gini, ya, masih ada, ya. Ada beberapa kenalan saya yang kayak begini, ada, ya. Sampai ada teman dekat saya, dia bilang, Ustadz, itu rumah saya, dia tinggal di Malang sekarang, rumah saya tolong dijualin, isinya semuanya perabotannya jualin, semua buat dakwah antum, kata dia. Masya Allah. Dan ini benar, ketika ada yang terjual barangnya dia transfer ke saya terusin dakwanya, bantu dakwah, gitu kan. Buat kebutuhan kita, isi musola, beli AC, beli apa. Ini luar biasa, ada orang kayak begini, ya. Maka inilah ghibthah, Pak. Kita boleh iri kepada dua kelompok ini, kepada ahli ilmu yang mereka kemudian sampaikan dan amalkan, yang kedua kepada orang yang banyak hartanya dan hartanya itu digunakan untuk sedekah di jalan Allah. Berazam, Pak, berazam dari sekarang, sungguh-sungguh niat, ya Allah, ya, kalau saya benar-benar bisa mendapatkan kekayaan, saya akan bangun masjid, saya akan bangun rumah, saya akan membiayai anak-anak yatim, saya akan membiayai para penuntut ilmu. Diazamkan, diniatkan sungguh-sungguh, gitu ya, diniatkan sungguh-sungguh.
minta kepada Allah. Ya, nggak ada yang nggak mungkin itu. Maka ini kita harus iri kepada orang-orang yang zuhud seperti ini. Ya. Kemudian faidah yang pelajaran yang ke-9, poin yang ke-9. Setelah tadi kita dianjurkan memberikan makanan, minuman, bahkan susu, yang ke-9 ya Syekh di sini mengatakan adab kepada tetangga adalah adamu ihtiqari hadiyatil jar wa in kanat yasirah. Ya. Hendaknya dia tidak meremehkan hadiah dari tetangga walaupun yasirah, walaupun cuma sedikit atau nilainya murah, itu jangan diremehkan. Gitu ya. Karena kita dikasih hadiah, terima terima kasih Pak. Sampai rumah ngeluh, apaan nih dikasih begini doang, tuh nggak boleh. Tidak boleh meremehkan hadiah itu. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, wahai wanita-wanita muslimah, jangan sekali-sekali seorang tetangga meremehkan pemberian untuk tetangganya, walaupun cuma ujung kaki kambing. Ya, itu nggak boleh. Wahai wanita muslimah, jangan kalian pergunjingkan hadiah pemberian tetangga kalian, walau kana yasira, walaupun sedikit, walaupun kecil, walaupun yang murah, itu nggak boleh. Ya. Jadi perkataan beliau, la taqiranna jarah, jangan seorang tetangga wanita merasa remeh. Ya, merasa remeh. Ya, untuk apa? Memberikan hadiah kepada tetangganya. Jadi ada 2 poin di sini. Tidak boleh ketika menerima hadiah kemudian kita meremehkannya. Tidak boleh bagi kita juga berkecil hati ketika ingin memberikan hadiah. Ngasih apa ya ke dia ya, hadiah ya, gak punya apa-apa lagi, cuma punya tisu 1 kotak, ini gila gimana ya. Itu nggak boleh meremehkan hadiah yang dia punya. Berikan apa yang kita mampu Pak, kalau kita pengen kasih. Jangan menghinakan diri kita sendiri, nggak boleh. Ya, sampaikan aja apa adanya. Maaf ya, saya cuma punya ini, semoga bermanfaat. La tahqiranna jara, jangan kamu meremehkan pemberianmu dan jangan kamu remehkan apa yang diberikan kepada kamu. Itu maknanya. Ya. Kemudian perkataan beliau, lijaratiha, maksudnya adalah kepada tetangganya. Itu tetangga-tetangga kita, baik memberikannya atau kemudian diberikan. Nah, ada faidah di dalam pembahasan ini. Yang pertama adalah adamu ihtiqaril hadiyati wa in kanat yasira. Tidak boleh bagi kita meremehkan atau kemudian kita merasa remeh dengan pemberian meskipun itu bernilai sedikit atau sederhana. Karena apapun yang kita berikan Bapak-bapak kepada saudara kita, kepada tetangga kita, walaupun nilainya murah kecil, semua itu akan dicatat menjadi amal soleh selama ikhlas. Itu kuncinya, selama ikhlas, ya. Bukankah Allah mengatakan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah? Siapa yang mengerjakan amal kebaikan seberat zarrah, sedikit kecil, niscaya dia akan tetap melihat balasannya di akhirat. Ya, apa yang kecil yang bisa kita berikan kepada tetangga kita yang murah? Ya, barangkali sapu, dia nggak punya sapu, pengen kerja bakti, saya ada 2 sapu, kasih 1. Mau dibalikin sama dia, nggak usah Bu, buat ibu aja. Sapu paling berapa sih? 10.000, 15.000, kita bisa kasih ke tetangga kita dan dia bahagia. Semua itu bernilai pahala. Ya. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, la taqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kamu remehkan berbuat kebaikan sekecil apapun, sedikit apapun, jangan diremehkan. Karena semua yang engkau berikan walaupun itu sedikit, kecil, murah, semua itu tetap menjadi pahala amal soleh kamu. La taqiranna ahadukum syai'a, jangan kamu kemudian meremehkan kebaikan sekecil apapun, ya. Walau antaqo akhaka biwajhin talqin, walaupun engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria. Jadi kalau nggak bisa ngasih apa-apa, minimal ya wajah kita selalu ceria kepada tetangga kita. Masyaallah muslimin wal muslimat. Berikutnya juga Nabi SAW bersabda, ittaqunna walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian kepada neraka, berlindunglah kalian kepada neraka, jauhilah kalian oleh neraka dengan walaupun sedikit bersedekah dengan sepotong kurma.
apapun yang kita bisa berikan ya teman-teman itu, maka hendaknya kita bisa amalkan kebaikan itu. Contoh ya, kalau kita lagi bulan Ramadan itu kadang kita naik bis atau naik kereta itu pulang kerja, azan tuh di kereta tuh, ternyata masih ada orang-orang seperti ini. Sudah niat dia naik kereta, dia naik bis Transjakarta sampai ke Tangerang, waktu azan dia keluarkan kurma, dimakan sama dia 3 biji, dibagi-bagikan ke orang-orang. Dibagikan, Pak, buka puasa, Pak, buka puasa. Antum bayangkan bagaimana pahala yang dia dapatkan dari orang-orang yang berpuasa satu kereta itu. Subhanallah. Ya. Jadi jangan remehkan kebaikan itu. Semua itu akan mendapatkan pahala. Ya. Ada yang bawa kemudian air minum berapa gelas gitu, Pak, buka puasa ke sebelah-sebelahnya, sambil dia pegangan di kereta pada buka puasa. Subhanallah. Ya. Itu bisa diamalkan kok. Nanti pulang kerja ke warung dulu sebentar, beli air 10 ini aja 10 gelas. Paling cuma 5.000, tapi membuat mereka, oh Pak, terima kasih Pak, Masya Allah. Beliin biskuit yang cracker 2.000, beli 10 Bu. Itu semua Anda mendapatkan pahala puasa bagi orang-orang yang berbuka puasa dengan makanan dari Anda itu. Jadi la takiruna ahadukum minal ma'rufin syai'an. Jangan kalian kemudian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya. Kemudian faedah berikutnya di dalam pembahasan ini adalah hirsul Islam ala tawtinil alaqat baina abna'il mujtama'il wahid. Semangat Islam dalam mempererat hubungan kemasyarakatan tetangga. Ini adalah semangat al-hirs. Hirs itu semangat, harus ada sungguh-sungguh. Semangat untuk mempersatukan, mempererat hubungan kemasyarakatan. Itu ya. Kan ada juga tuh di lingkungan RT yang ayo kita touring bareng tuh naik bis gitu ya. Mereka ke puncak kemana, ngadain daurah, itu kan bagus tuh. Ya. Kalau di tempat kami RT-nya dulu itu nyari rumah yatim, rumah anak yatim yang butuh bantuan, kemudian dia keliling sama warga mintain sumbangan, ada pakaian, ada makanan, ada uang, itu dikumpulkan bawa mobil, kita sama-sama ke Serang waktu itu. Nyari rumah yatim piatu, nyari pesantren yang benar-benar butuh bantuan, di drop tuh. Indomie berapa dus, ada yang butuh kasur dibeliin. Itu sama-sama tuh, saling rangkul ke masyarakatan. Nah, ini bisa juga dijalankan nanti. Ya, kegiatan sosial dari RT 10 RW 12 gitu ya. Bikinlah itunya, apanya tuh? Spanduknya, ntar foto bareng kegiatan. Masya Allah, itu jadi catatan yang sangat indah bagi sejarah si RT itu nanti, kegiatannya, ya. Nah, Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan an-nahyu yatanawalul mu'tiya wal akhah. Beliau mengatakan larangan ini mencakup pihak pemberi dan juga penerima. Ya. Jadi larangan ini mencakup pemberi dan penerima. Artinya jangan si pemberi kemudian enggan memberikan karena dia malu, cuma bisa ngasih air 1 dus, malu. Itu jangan. Apa yang bisa kita kasih maka kita kasih gitu ya. Dan sebaliknya penerima tidak boleh kemudian meremehkan pemberian. Itu enggak boleh. Meremehkan pemberian dari orang. Walaupun itu sedikit, walaupun itu murah. Ya, walaupun itu murah. Sampai Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini dalam Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan maksud hadis ini adalah anjuran untuk saling memberi hadiah walaupun nilainya sedikit kecil. Itu nggak apa-apa ya. Kita kemudian saling memberikan hadiah dan tidak boleh, dan ini larangan, wa nahyu ani istihya, tidak boleh ada perasaan malu dalam memberikan hadiah padahal kita mampunya cuma itu. Ya, kalau kita cuma mampunya cuma itu, nggak boleh kita merasa malu. Kemudian faedah berikutnya adalah husn nahyu bin nisa. Kenapa Nabi sampai katakan tadi ibu-ibu? Ya, Nabi mengatakan wahai wanita muslimah, jangan remehkan kebaikan pemberian walaupun itu sedikit. Kenapa dibahas di dalam hadis ini? Para ulama mengatakan kaum wanita itu pengurus rumah tangga yang paling sering interaksi dengan tetangga, dengan kebutuhan rumah, makanan, perabotan, urusan dapur. Dan wanita itu lebih cenderung
cepat terpengaruh perasaan suka atau nggak suka, itu masalahnya. Kalau kita kan dikasih ini, oh ya udah alhamdulillah, wah kepake nih, gitu kan. Kadang kita mah temen ya, ibu-ibu ya, laki-laki itu temen nih punya sepatu di raknya, kita nanya, itu dipakai gak sepatu? Enggak, nah, buat lo aja. Wah alhamdulillah diambil sama dia. Kita nggak ada perasaan, oh ini sepatu bekas, oh ini barang ini, nggak ada. Tapi perempuan ketika dikasih sesuatu dia merasa remeh, apaan dikasih bekas, gitu. Itu bedanya laki sama perempuan. Kalau kita mau dikasih teman, dikasih gamis, oh alhamdulillah. Berarti itu gamis udah dipakai sama temennya 2 tahun. Kita baru bisa pakai, itu udah senang banget gitu. Ya. Makanya ibu-ibu sampai Nabi mengatakan, ya ayuhan muslimat, wahai para wanita, karena Nabi tahu akalnya wanita itu lemah. Terlalu cepat kadang menyimpulkan sebuah urusan. Jadi wanita itu lebih cepat terpengaruh perasaan. Ya. Maka Nabi ingatkan agar para wanita itu tidak kemudian meremehkan pemberian dan tidak kemudian merasa malu memberikan sesuatu yang memang dia bisa ngasihnya cuma itu. Selama itu ikhlas, itu berpahala di sisi Allah. Ya. Kemudian yang terakhir, irsus syariah ala izalatil hawajis. Ini adalah peringatan buat kita untuk menghilangkan gengsi dalam memberikan hadiah. Salinglah memberi hadiah, tahadu, apa saja yang bisa kita kasih. Ya, apa saja yang bisa kita kasih. Ini peringatan kita supaya menghilangkan gengsi dan malu untuk mencintai tetangga kita. Apa aja bisa kita kasih kepada tetangga kita? Berikan gitu ya. Kalau lebaran gitu, Idul Fitri ya. Idul Fitri itu biasanya saya buka pagar rumah saya. Buka pagar, saya tuh kayak jualan di warung, Pak. Gelar meja depan, isinya tuh jajanan anak-anak semua. Jadi mereka pada datang ngambilin tuh. Ada yang ngambil biskuat, ada yang ngambil minuman. Sampai habis tuh nanti di meja tuh. Nggak banyak segitu, paling beli cuma 200.000. Tapi tetangga pada happy, semua anak-anak pasti ke tempat saya. Oh Pak Ustadz ngambil semua, bawa. Apa saja bisa kita kasih walaupun murah. Nah, ini anjuran agar kita menghilangkan sikap gengsi dalam saling memberikan hadiah dan saling menyambung hubungan bertetangga. Ya. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan atau bulan depan. Di antara adab yang ke-10 adalah la yamna'ul jaruhu mina istikhdami haitihi in ihtajah. Tidak melarang tetangga memanfaatkan dinding rumahnya untuk kebutuhan. Nanti penjelasannya seperti apa insya Allah di bulan depan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah. Dari beberapa ibu yang ada pertanyaan saya ibu yang saya bayar di iya sudah mengamalkan berarti Ustaz indah banget ya Rasulullah memberikan tawaran kepada kita itu. Memang hal-hal seperti ini secara sudah dilakukan oleh masyarakat khususnya di Indonesia dan banyak terdapat dari orang-orang luar yang ke Indonesia menunjukkan kehidupan masyarakat Indonesia terkait tolong. Namun memang seiring dengan perkembangan yang dimana akhirnya kehidupan individualis itu akhirnya banyak berkembang sekarang masyarakat. Akhirnya istilah lulu WW sekarang itu bagaimana yang sudah sampai ke ini ya di tanah itu misalnya yang sekarang ini di kehidupan masyarakat hubungan yang ada dilakukan oleh kelompok itu semakin menjauhkan kehidupan individual.
Iya betul Pak. Jadi zaman dulu kita terkenal orang yang sangat ramah. Iya, saling tolong menolong. Tapi sekarang terkesan seperti masing-masing. Bahkan tetangga kanan kiri depan mungkin gak kenal, apalagi di perumahan elit. Itu mungkin ke tetangga sebelah kanan kiri pun jarang sekali ketemu gitu ya. Dan akhirnya apa efeknya? Hilanglah kebiasaan-kebiasaan positif bapak ibu kita dulu, nenek moyang kita dulu, yang namanya gotong royong gitu ya, yang namanya berkumpul bersama-sama, itu mulai hilang. Lalu bagaimana kemudian menghidupkannya? Satu Pak, harus ada yang memulai. Itu kuncinya. Kalau kita cuma menunggu, nggak akan ada. Dan bisa jadi ukuran usia anak segede gini nih, nanti udah nggak ada lagi tuh yang namanya aksi sosial. Harus ada yang mau memulai. Kumpullah itu RW, mungkin tingkatnya nggak bisa tingkat RW, RT aja. Artinya sekretarisnya bendahara. Ada yang aksi sosial yuk. Saya ada pesantren loh di daerah Tiga Raksa. Itu udah nggak layak tuh. Kamar mandi udah nggak ada pintunya. Anak-anak tidurnya di lantai. Tikar kan nggak punya tikar pun. Kita bikin yuk. Lingkungan RT kita aja. Nah, sounding deh di grup RT di RW. Ibu-ibu kita mau ada bakti sosial. Bikin proposalnya, kebutuhan sekian. Ya, akan dikumpulkan barangnya kepada si fulan, silahkan. Transfer ke sini. Kirim bukti transfernya, semua transparan. Intinya teknis masing-masing. Cuma intinya harus ada yang mau memulai. Ya. Man sana fil Islam, siapa yang memulai sunnah-sunnah yang baik, yang tadinya tenggelam, dia menjadi pencetusnya, dia menjadi apa bahasa kita Pak? Menjadi orang yang pelopornya. Dia akan mendapatkan pahala yang sempurna seperti orang yang mengikutinya. La yanqusu syai'an, tidak akan dikurangi sedikit pun pahalanya dari orang-orang itu tuh. Ada yang nyumbangnya 100 juta, orang yang menjadi pelopor ini seperti bersedekah 100 juta. Padahal cuma sounding doang di WA. Jawabannya cuma satu, harus ada yang memulai. Kalau ada yang memulai, insya Allah mungkin responnya baru 30%, jalan aja dulu. Tahun depan jalan lagi, atau bulan depan jalan lagi, rutinkan. Nah, ini seperti itu Pak. Jadi bagaimana caranya menghilangkan mode hidup atau pola hidup individualistis tadi adalah harus ada yang memulai, ya. Ada kerja bakti, ada rapat RT, ada kalau tempat kami namanya ada coffee morning. Setiap hari Ahad itu di gangnya ganti-gantian tuh, gang yang ini, minggu depan gang yang ini, itu cuma coffee morning aja, ngopi bareng aja. Gelar kursi, meja bareng, ngopi, ngobrol, nggak ada apa-apa. Cuma ngobrol happy aja, ada senang-senang. Gimana kabarnya? Bapak itu gimana? Bapak gimana? Ngobrol aja, ngobrol asik. Ya, nanti ngobrol ada yang ngeluarin pisang goreng, ada yang ngeluarin kopi, teh. Itu asik tuh. Duduk aja santai. Nah, itu akan menghilangkan pelan-pelan mode kehidupan individualistis nanti. Nanti akan saling kemudian hidup bertetangganya akan kuat lagi. Coffee morning, ngopi bareng. Nanti ada kita bikin ini yuk, aksi sosial yuk. Nah, macam-macam lah. Jawabannya cuma satu, harus ada yang mau menjadi pelopor, gitu ya. Berapapun hasilnya, siapapun yang mau ikut, cuma 3 orang, cuma 5 orang, nggak apa-apa, jalan aja dulu, gitu ya. Itu insya Allah Pak, itu salah satu langkahnya adalah harus mau memulai dulu. Kalau nggak mau ya susah, gitu ya. Allahu a'lam, itu barangkali. Ya, harus kita mulai hari ya. Seperti sekarang kita juga harus memulai membiarkan untuk berinfak kepada masjid kita, karena masjid kita juga belum selesai untuk pembangunan ini. Ayo mulai lagi berinfak. Kami mengajak kepada warga dan jemaah yang untuk melanjutkan pembangunan masjid kita tercinta ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Ibu semua. Ustaz, sebelum ditutup bersama Baik, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga apa yang kita lafazkan, yang kita bacakan ini dikabulkan oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.